Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun anak aku sekalian menyaksikan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, pada pertemuan kali ini bab 3 di kelas 11 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum dimulai, silahkan buka buku paket kalian masing-masing di halaman 32 bab 3 ya. Sekarang kita literasi sambil sedikit-sedikit saya jelaskan mengenai bab 3 ini. Bab 3 ini mempelajari tentang yang kita bahas yaitu tentang pengurusan jenazah. Yang di dalamnya tentang bagaimana kewajiban umat Islam terhadap jenazah, perawatannya seperti apa. Setelah perawatan, di situ perawatan itu di dalamnya ada memandikan, ada mengkafani, ada menyolatkan, kemudian dilanjutkan takziah. Setelah takziah dilanjutkan yaitu ziarah kubur. Jadi di sini ada 4 garis besar yang akan kita pelajari. Yang pada dasarnya peta konsep ini akan merujuk kepada kalian mampu menelaah dan menganalisis perawatan jenazah yang pada akhirnya peduli terhadap pengurusan jenazah di kehidupan kalian di masyarakat masing-masing. Selanjutnya, di halaman berikutnya ada 3 gambar yang menunjukkan kegiatan di bab 3 ini. Di bab 3 ini, di gambar pertama ini ada kegiatan yang sering terjadi di masyarakat, yaitu mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman. Di sini prosesnya sudah melalui memandikan, mengkafani, menyolatkan, akhirnya berangkat ke rumah masa depan, yaitu pemakaman. Gambar berikutnya adalah gambar praktek siswa ya, para siswa yang latihan menyolatkan jenazah. Gambar yang ketiga, warga sedang menguburkan jenazah. Ya, ini perjalanan setelah sampai inilah yang dilakukan. Selanjutnya, dalil tentang manusia itu pasti meninggal atau sesuatu yang bernafas, sesuatu yang punya jiwa pasti meninggal. Dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, itu mereka mempunyai nyawa. Nafs yang dititipkan oleh Allah yang kemudian akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lanjut. Ya. Sebelum mulai ke materi, kita kritisi di sekitar kita. Silakan buka halaman 35. Ya. Bisa kalian literasi, baca. Ada banyak peristiwa menyedihkan yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya musibah banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kecelakaan di jalan raya, gempa bumi, dan lain sebagainya. Kita seharusnya menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran berharga sehingga kita terselamatkan dari musibah tersebut. Bila usaha maksimal sudah dilakukan tetapi kita tetap tertimpa juga, itulah yang disebut takdir. Kita perlu tawakal, ikhlas, dan sabar menerimanya. Ini yang pertama, suasana mencekam ketika gunung berapi meletus. Semua orang yang tinggal di dekat gunung berhamburan untuk melarikan diri.
Lahar panas mulai mengalir dan menghanguskan semua yang ada di dekatnya. Hancur dan luluh lantak keadaan kampung itu, tak satu pun penduduk tersisa. Sungguh sangat mengerikan. Setelah beberapa hari, tim segera bergegas mendekati kampung yang telah hancur disapu lahar panas. Mereka sengaja datang untuk mencari para korban yang tertinggal karena tidak bisa melarikan diri saat gunung itu meletus. Ini adalah ikhtiar. Ikhtiar bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa yang sekiranya mungkin bisa diselamatkan. Karena pada dasarnya gunung meletus itu sudah menjadi takdir Allah. Itu adalah merupakan salah satu tanda dari kiamat sughra, kiamat kecil yang dibarengi dengan bencana alam dan juga ada korban-korban yang meninggal. Itu adalah kiamat sughra. Selanjutnya, kecelakaan maut itu telah merenggut puluhan nyawa. Penyebabnya adalah anak di bawah umur kurang lebih 12 tahun mengendarai mobil dan melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba ia tidak bisa mengendalikan mobilnya dan menabrak kendaraan yang ada di depannya. Akhirnya terjadilah tabrakan beruntun. Sebagian korban dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Akan tetapi, 11 orang harus menjadi korban yang disebabkan oleh kesalahan manusia atau human error. Nah ini, di nomor 2 ini, mungkin ada kalian kalau tahu, ini ada salah satu anaknya musisi, ya. Saya sebut saja Abdul Qadir Jailani atau Dul, ya. Salah satu putra dari musisi Ahmad Dhani. Ini pernah melakukan kejadian serupa seperti ini, atau mungkin ini memang kejadian itu yang disebutkan. Di sini ketika kita berpergian, oke, kita sudah pakai helm, misalkan sepeda motor. Kita sudah hati-hati mengikuti peraturan lalu lintas yang ada. Tapi kemudian di sini kadang ada human error, kesalahan manusia yang lain yang kemudian kita yang sudah hati-hati, tapi kita tetap terkena kecelakaan itu. Karena human error dari orang lain, kita juga ikut celaka misalkan. Nah, ini dari sini pentingnya kita berdoa sebelum melakukan perjalanan. Kita berdoa terlebih dahulu, karena kita tidak pernah tahu di perjalanan nanti kita sudah hati-hati, tapi ternyata ada hal lain, 1-2 hal lain dari kesalahan orang lain yang kemudian membuat kita celaka. Selanjutnya, jika seorang perempuan meninggal dari tempat itu tidak ada perempuan suami atau mahramnya, mayat itu hendaklah ditayamumkan saja. Tidak boleh dimandikan oleh laki-laki yang lain. Begitu juga jika yang meninggal adalah seorang laki-laki, sedangkan di sana tidak ada laki-laki, istri atau mahramnya. Mayat itu ditayamumkan saja. Ya, ini jika ada yang meninggal, tapi hampir jarang terjadi ya, karena dalam satu tempat pasti ada laki-laki atau perempuan, atau seenggaknya ada keluarga yang bisa memandikan atau mahramnya. Lanjut, di halaman 36, mulai dari kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburnya. Namun sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. 2, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan agar tidak terlihatan auratnya. 3, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. 4, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Ini maksudnya adalah dilarang ya, maksud tidak dilarang atau usahakan tidak melakukan itu ya.
harus disegerakan. Mengurusi jenazah itu harus disegerakan. Ada hal lain juga yang harus disegerakan, itu membayar hutang. Dan satu lagi menikahkan anak perempuan. Nah, biasanya itu harus disegerakan juga selain mengurusi jenazah. Kemudian perawatan jenazah. Pertama, memandikan jenazah. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah adalah jenazah itu orang Islam, apapun aliran mazhab, ras, suku, dan profesinya, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Maksudnya adalah jika non-muslim, kita tidak wajib memandikan karena hanya orang Islam saja yang kita mandikan. Kemudian jika misalkan yang B ini meninggalnya karena tertabrak kereta api yang kemudian bagian tubuhnya banyak berserakan, terpisah, maka kita dapatkanlah bagian-bagian tubuh itu sedapatnya, kemudian kita mandikan layaknya memandikan tubuh yang utuh. Biasanya di otopsi ya, kemudian disambungkan dengan benang ya, atau dengan dijahit sehingga seperti tubuh yang asli, yang lengkap, kemudian dimandikan seperti biasa. Kemudian di sini apapun alirannya, mazhabnya, rasnya, suku dan profesinya, karena yang penting itu adalah orang Islam, maka kita wajib untuk mengurusi jenazah tersebut ya. Kemudian yang nomor 2, yang berhak memandikan jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, yang memandikan hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Nah, istrinya boleh karena memang itu adalah orang yang halal dengan suaminya. Atau mahramnya itu adalah bisa ayahnya, bisa ibunya, bisa kakeknya, bisa neneknya, bisa adiknya, bisa kakaknya, bisa pamannya, bisa bibinya, itu boleh. Kemudian yang B, apabila jenazah itu perempuan juga sama, seperti halnya yang laki-laki tadi. Yang ketiga, C, apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Ini. Jika dua-duanya ada, suami dan mahram ada, maka suami lebih berhak. Begitupun pula jika seorang suami yang lebih berhak adalah istrinya. Itu. Selanjutnya, kalau mayatnya anak laki-laki atau anak perempuan masih kecil, perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya. Ya. Karena posisi si anak itu belum balik, belum dewasa, sehingga siapapun boleh kemudian memandikannya. Tata cara memandikan jenazah bisa kalian lihat di halaman 37 ya. Pertama, di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusinya saja. Tidak dilihat orang banyak, secara tertutup, layaknya orang yang mandi ketika dia masih hidup. Maka dia akan mandi di tempat yang tertutup, di kamar mandi misalkan. Yang kedua, mayat diteletakkan di tempat yang tinggi, seperti dipan ini ada contohnya gambarnya ya. Tempat yang tinggi sehingga mudah untuk orang-orang yang memandikan untuk mengurusinya. 3. Dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Nah ini. Dikasih kain di atasnya meskipun sudah tertutup, misalkan tertutup, dikasih tirai dan lain sebagainya, tetap di dalam ini diberi kain agar tidak langsung terbuka, terlihat oleh yang memandikan. Yang D, mayat didudukan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan-tekan pelan agar semua kotorannya keluar. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat.